Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan coba bahas kemarin, coba kita lihat dulu nilainya berapa ya. Kemarin itu bentar. Nilai dari mata kuliah filsafat. Sengaja saya lihatkan ini biar kita tahu sampai mana nilai yang diperoleh. Nilai, bentar ya. Ini nilainya ada di UAS ini, maaf. Besarkan dulu. Ada di nilai kehadiran, nilai di UAS. Nilai ini yang B ya. Nah, ini sudah ada nama-namanya. Dari 50 ini sini nilai kehadiran ya. Ada juga nilai grading untuk mata yang terakhir. Kalau dilihat dari sini soal ada 66 yang berusaha. Ini kira-kira nilainya 40, 65, 60, 50, 40. Maaf ya, saya tuliskan saya perlihatkan nama-namanya di sini. Tapi nilainya tidak ada yang mencapai 70 itu. 60, 55, 50. Jadi mungkin nilainya C semua nih, mungkin D. Jadi karena itu saya perlu bahas ulang bagaimana cara menjawabnya. Nggak ada yang nyampe nilainya sampai 80 nih, lumayan ini. Auron nih, B nih 80. Ariel juga lumayan, tapi rata-rata nilainya 60, 50. Neng Sela lumayan 85. Bahkan ada Diana ini paling bagus nilainya 90 karena belajar dulu. Ada 95 juga. Nah, 2 kali Diana membuat jawabannya. Oke. 65, 75 ini lumayan. Anita 70, Sally. Nah, Neng Sania 100. Aldi 90. Sally 95. Yusuf 90. Bagus nih, berarti belajar gitu ya. Baik. Saya kembalikan lagi ke materi ini. Saya akan tunjukkan seperti apa menjawabnya ya. Kita lihat ya. Coba perhatikan secara seksama. Kalau di sini saya coba untuk mengulas satu persatu soal UAS ini. Back to course, sorry. Ini akan saya lihat kan. Ubah Taufik. Bang cukur ya. Nanti aja sama abang cukurnya. Suruhnya sekarang besok. Batasan akses, bentar. Di ada orang Simpulan kebenaran. UAS. Sorry. UAS di sini saya coba ubah dulu biar bisa di sekarang tanggal 25 Juni ya. 25 per jam 19.30 sampai dengan jam 20. Taruhlah mau jam 21 ya. Biar bisa terbuka soalnya. Simpan. Ada. Baik.
Coba lihat yang sama. Saya coba menjawab satu persatu ya. Tujuan berpikir adalah untuk hal di bawah ini kecuali mendapatkan inspirasi. Di sini kita lihat. Ini sudah saya siapkan persahabat ilmunya ya. Tujuan berpikir adalah untuk apa tadi? Aktivitas akal manusia membedakan ya, maaf salah. Tujuan berpikir ini adalah untuk, ada pertanyaan di sini tentang berpikir. Nah, ini dia. Ya. Memecahkan masalah, mengumpulkan data, mengambil keputusan. Pikiran. Ada di sini, maaf. Ada di gambar ini. Nah. Memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif. Ya. Untuk mengambil kesimpulan. Jadi yang betul jawabannya yang mana kira-kira? Untuk mendapatkan inspirasi, untuk berkreasi, berpikir kreatif. Jadi jawabannya adalah tujuan berpikir mengambil keputusan. D. Tapi bisa juga A. Coba kita jawab ya. D, halaman selanjutnya. Semestinya jawabannya A. Dan berikutnya konsep adalah, nah di sini ada konsep adalah kategori yang mengelompokkan objek berdasarkan properti umumnya. Ada di sini kategori mengelompokkan objek berdasarkan properti umumnya. Next. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berpikir adalah, nah ini kembali ke awal. Karena dia di shuffle ya, di acak. Aktivitas akal manusia yang membedakan dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Di sini aktivitas jiwa, aktivitas fisik, aktivitas akal ya. Itu cara berpikir. Halaman selanjutnya. Terdapat unsur-unsur metafisik pada manusia. Ini udah jelas, kemarin pernah kita baca ya. Metafisik, 4 metafisik unsur manusia: ruh, jiwa, akal, dan kolbu atau hati. Ruh ada, jiwa, nyawa, ruh, hati. Yang tidak ada adalah kecuali jasad. Ya, jasad. Selanjutnya, suatu peristiwa mencampur, menghimpun, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep dan persepsi-persepsi serta pengalaman sebelumnya disebut. Kira-kira apa ini? Mengkonsep, merenung, berpikir, atau mencerna. Suatu proses mencampur, menghimpun, mencocokkan, menggabungkan adalah proses berpikir. Nah, di sini proses berpikir. Selanjutnya, berpikir kritis artinya tidak, ada kata tidak nih. Berpikir kritis artinya tidak ada berpikir kritis. Berpikir kritis. Apa jawabannya? Terbuka, ingin tahu, perencanaan strategi, hati-hati. Terbuka, intelektual, ingin tahu, perencanaan strategi, sepakat dengan fakta. Nah, ini yang bukan berpikir kritis. Sama selanjutnya. Berpikir kreatif adalah kecuali. Nah, ini berpikir kreatif ini kemampuan berpikir suatu kreatif ya. Mana kreatif? Nah, kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru, menghasilkan solusi yang unik. Nah, baru, unik itu kata kuncinya. Di sini unik, aneh. Tidak baru, tidak biasa, unik. Ada baru dan unik. Nah kan, kalau ini cara sendiri jitu. Ini cerdas, brilian. Tidak ada yang
Baru, kata kuncinya baru dan unik, seperti di sini. Baru dan unik. Kalau Anda baca pasti Anda tahu ini bisa ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Pemikiran adalah kecuali. Pemikiran, apa pemikiran itu? Pemikiran. Di sini ada semua, nggak mungkin saya keluar dari sini. Pemikiran. Kembali lagi bawah. Pemikiran. Nah ini dia tadi ya. Pandangan, opini, akal, logika, proses menyelesaikan masalah, gagasan dan proses mental, hasil yang perenungan panjang, melahirkan tindakan aksi. Ini ada semua nih. Pandangan, akal, logika, pikiran, gagasan, mental, pemikiran, berpikir, imajinasi, ada gagasan, ada akal dan logika. Imajinasi ada, akal, logika, gagasan ada. Hasil perenungan panjang melahirkan tindakan aksi, ini tidak berpikir. Hasil ini bukan berpikirnya, ini hasilnya, ini kesimpulan, ya kan? Ada kata hasil dari perenungan. Kalau perenungannya itu berpikir, tapi hasilnya bukan berpikir, ya. Dia berpikir, filsafat itu harus jeli. Seperti matematika, berpikir harus jeli. Di dalam mencari kebenaran terdapat teori kecuali. Nah, mencari kebenaran, ini ada konsep mencari kebenaran. Tuh, mencapai kebenaran itu ada koresponden. Baca sendiri apa itu koheren, apa itu pragmatis. Koresponden, koheren, pragmatis. Selain yang tiga ini bukan mencari kebenaran. Di sini koresponden, pragmatis, koheren, yang bukan paternalistik. Apa itu paternalistik? Cari sendiri. Ini juga salah satu konsep daripada filsafat. Lanjutnya, masa transisi perayaan abad pertengahan menjadi satu era modern adalah, apa namanya? Nah ini udah bukan sini lagi. Ini ganti file, di sini masuknya dalam pikiran Yunani. Era kebangkitan, masa transisi. Disebut apa namanya? Peralihan abad pertengahan disebut dengan Renaissance. Ada di sini. Bukan posmo, bukan kapital, bukan imperial. Halaman selanjutnya. Filsafat kuno yang melahirkan embrio barat. Nah, filsafat kuno yang melahirkan embrio barat adalah filosof kuno yang melahirkan embrio. Kecuali, ada kecualinya nih. Nah ini orang-orang ini. Nah ini dia. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, dan Demokritus. Ini 4 orang yang sangat berpengaruh di filsafat barat. Di sini tidak ada Demokritus, Socrates ada, Plato ada, Aristoteles, Aurelius bukan, karena dia seorang kaisar dari Romawi. Lihat aja sendiri. Selanjutnya, penguatan ilmiah secara metode-metode eksperimen secara empiris pertama dituangkan dalam sebuah buku berjudul, ada di sini bukunya. Nah, ini dia bukunya, buku Novum Organon, ya. Novum Organon. Nah, selanjutnya, Copernican Revolution dipelopori oleh sekelompok saintis lain. Copernican Revolution ada di sini. Copernican Revolution, ada Copernicus, ada Galileo Galilei, ada Isaac Newton. Isaac Newton, Galileo Galilei, Copernicus. Jadi yang bukan adalah Aristoteles, karena dia, lihat saja tahunnya berbeda jauh, before century, sebelum Masehi. Kalau ini setelah Masehi. Oke. Roger Bacon. Ya, Roger Bacon menyatakan bahwa ilmu sempurna tidak boleh cari untung, namun harus bersifat kontemplatif. Apa artinya? Nah, ada kata kuncinya. Roger Bacon. Nah, di sini. Roger Bacon tidak sempurna, bersifat kontemplatif, mengubah dunia dengan efektif dengan menganjurkan scientific research. Kata kuncinya adalah scientific research. Lihat di sini. Ada natural research bukan, researchers bukan, scientific research, ini adalah kata kuncinya. Expert research apa lagi? Bukan. Selanjutnya, terdapat aliran-aliran filsafat kecuali ada fenomenologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semua pada tahu ya, mesti pada tahu di sini ada 3 aliran filsafat: ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi, epistemologi, aksiologi, yang bukanlah fenomenologi, karena dia adalah aliran bawah daripada ontologi, ya, aliran turunan.
Objek yang memberikan pandangan bahwa objek tersebut ada dalam kenyataan disebut ada, ya. Ada objeknya disebut. Nah, di sini. Apa itu? Objek ada dalam kenyataan dan realita, ya. Ada dalam kenyataan, dalam realita disebut dengan apa tadi? Realisme. Nah, kan jelas ya. Lanjutnya, pertanyaan 17. Kesadaran murni yang dialami manusia, di mana diri manusia akan dirangsang melalui alat indera yang kemudian diterima oleh akal dalam bentuk pengalaman dan disusun secara rinci dengan jalan penalaran adalah aliran apa kira-kira? Estetika, fenomenologi, filsafat, atau etika. Ada kesadaran murni, ya, cari kesadaran murni di sini. Kesadaran murni ya, dialami manusia. Ada namanya proses empirisisme, di sini ada empirisnya nih, dirangsang oleh panca indera. Tapi melihat daripada dunia luar, fenomena. Nah, itu disebut dengan fenomenologi. Sini bukan estetika, juga bukan filsafat, apalagi etika. Istilah-istilahnya aneh gitu, bukan aneh. Istilah-istilahnya udah kita kenal, cuman kita nggak tahu apa namanya. Gitu. Terdapat dua aliran yang sama dalam ontologi, dalam aliran epistemologi. Dua nih, ada ontologi, ada epistemologi, ada yang berupa tindakan dan pikiran manusia itu sendiri berupa apa kira-kira? Epistemologi ada, ontologi ada idealisme, lihat sini idealisme, ya. Kemudian di dalam aksiologi juga ada idealisme. Epistemologi tidak ada, adanya hanya pada aksiologi dan ontologi. Adanya idealisme. Oke? Ontologi dan ini salah soal, ya. Harusnya aksiologi. Namanya idealisme. Oke? Harusnya aksiologi, bukan epistemologi. Oke. Buat pertanyaan terakhir berupa pertanyaan das Sollen. Das Sein adalah sebuah harapan, das Sollen adalah sebuah kenyataan. Saya berharap kaya tapi kenyataannya susah. Atau disebut juga cita-cita. Das Sein itu cita-cita. Das Sollen itu adalah fakta. Cita-cita dan fakta. Mulai dua-dua. Harapan dan kenyataan. Atau cita-cita dan fakta. Tuh. Yang terakhir pertanyaannya, kenapa harapan manusia tidak sesuai dengan kenyataannya? Karena manusia memiliki, di sini ada jawabannya nih. Ada jawabannya. Mana ya? Bukan di sini, di yang tadi di materi tentang berpikir filsafat. Karena manusia memiliki keterbatasan dalam hal berpikir gitu, atau manusia itu tidak sempurna, manusia itu. Finish. Kita lihat hasilnya. Jawaban disimpan, kumpulkan dan selesai. Oke. Saya harap semuanya ini membaca semua, ya. Ada 20 yang salah, nomor 1 juga salah. Jadi nomor 1 itu harus jawabannya soalnya yang salah, ya. Nanti saya perbaiki pertanyaan-pertanyaannya, tapi yang jelas pertanyaan itu yang nomor 1 itu tujuan berpikir untuk hal di bawah itu, yang benar adalah mendapatkan ini benar, mengambil kesimpulan, mencari masalah betul. Yang salah adalah mengumpulkan data, ini salah. Kemudian untuk pertanyaan nomor 20 itu udah betul tuh. Nomor 20 itu jawabannya adalah karena manusia, tadi ada komanya yang buat salah, terbatas, ya. Dan manusia memiliki keterbatasan. Nah itu, atau tidak sempurna, sama aja, pilih salah satu, jangan dua-duanya. Finish. Nah, kalau kumpulkan selesai, ini cara yang kedua. Nomor 1 sudah betul, nomor 20 tetap salah. Tapi itu jawabannya, ya. Jawabannya itu. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
Nanti tolong di buka-buka lagi, baca-baca lagi. Saya sengaja memberikan tutorial ini supaya nanti jika Anda dikasih kesempatan untuk bisa menjawab lagi, tahu seperti apa jawabannya. Kalau mau lulus, kalau mau dapat nilai bagus, baca. Ya, semoga berhasil, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.